Teknologi kapal laut terus berkembang seiring waktu, dan inovasi terbaru menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan lebih aman untuk transportasi laut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak inovasi telah ditemukan dan diuji coba di industri kapal laut. Salah satu dari beberapa teknologi masa depan yang mungkin akan merubah cara kita berpikir tentang transportasi laut adalah autonomous ship, atau dalam bahasa Indonesia disebut kapal otonom. Kapal otonom adalah kapal yang tidak memerlukan awak manusia untuk dikemudikan, tetapi dikendalikan oleh sistem komputer. Kapal ini dapat diprogram untuk mengikuti rute dan menghindari hambatan atau bahaya di sekitarnya. Ini akan mengurangi resiko kecelakaan dan memungkinkan kapal untuk beroperasi lebih efisien. Kapal otonom dirancang untuk beroperasi tanpa awak atau kru manusia. Kapal otonom ini dilengkapi dengan sistem kendali yang dapat mengontrol kecepatan, arah, dan posisi kapal. Sistem ini terhubung ke sensor kapal dan sistem navigasi untuk memastikan kapal bergerak sesuai dengan jalur yang telah ditentukan dan menghindari rintangan. Untuk urusan sistem sensor, maka kapal ini juga dilengkapi dengan sensor yang beragam seperti radar, sonar, dan kamera yang membantu mendeteksi rintangan di sekitar kapal. Sensor ini juga membantu kapal menghindari tabrakan dengan kapal atau benda lain di laut. Begitu pula dengan sistem navigasi. Kapal otonom dilengkapi dengan sistem navigasi yang dapat memandu kapal ke tujuan yang telah ditentukan dengan akurasi tinggi. Sistem ini menggunakan teknologi seperti GPS dan peta laut digital untuk memantau posisi kapal dan menavigasikan kapal dengan aman. Terakhir, untuk sistem komunikasi, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang dapat terhubung dengan kapal lain dan pusat kendali di darat. Sistem ini memungkinkan kapal untuk berkomunikasi dengan kapal lain di sekitarnya dan memantau keadaan laut secara real time. Dalam operasinya, kapal otonom biasanya dikendalikan oleh pusat kendali di darat. Tim pusat kendali dapat memantau kapal melalui sistem komunikasi dan memperbaharui rute atau instruksi kapal jika diperlukan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kapal otonom menjadi salah satu inovasi terbaru yang memberikan berbagai manfaat bagi industri pelayaran. Nah, apa saja yang menjadi manfaat yang diberikan dengan kehadiran autonomous ship itu? Mari kita simak lebih lanjut tentang keuntungan-keuntungan tersebut. Yang pertama, efisiensi operasional. Kapal otonom tidak memerlukan kru manusia untuk beroperasi, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, kapal otonom juga dapat beroperasi secara terus-menerus tanpa perlu waktu istirahat, seperti kru manusia. Hal ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu perjalanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, keselamatan pelayaran. Kapal otonom dilengkapi dengan berbagai sistem navigasi dan sensor yang dapat memantau lingkungan sekitar kapal. Dengan adanya sistem ini, kapal otonom dapat menghindari rintangan dan mengurangi risiko tabrakan dengan kapal atau benda lain di laut. Yang ketiga, penghematan bahan bakar. Kapal ini dirancang untuk beroperasi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal yang dikendalikan oleh manusia. Hal ini dapat mengurangi biaya bahan bakar dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kapal. Yang keempat, penjadwalan yang fleksibel. Kapal otonom dapat diprogram untuk mengikuti rute yang telah ditentukan dan memperbarui rute jika diperlukan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam perencanaan perjalanan dan memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan keamanan di laut. Dengan kemampuan untuk menghindari rintangan dan risiko tabrakan, kapal otonom dapat membantu meningkatkan keamanan di laut. Selain itu, kapal otonom juga dapat digunakan dalam misi pencarian dan penyelamatan untuk membantu mencari
dan menyelamatkan korban di laut. Meskipun kapal otonom menawarkan berbagai keuntungan, tetapi masih ada beberapa tantangan dan masalah yang harus diatasi agar kapal ini dapat diterapkan secara lebih luas. Adapun kendala itu antara lain. Yang pertama, masalah keamanan cyber. Kapal otonom mengandalkan sistem informasi dan sistem teknologi untuk beroperasi, sehingga rentan terhadap serangan cyber atau hacking. Jika sistem keamanan kapal otonom tidak cukup kuat, maka kapal dapat diretas dan dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Industri pelayaran masih menghadapi tantangan dalam regulation dan kebijakan kapal otonom. Kapal ini masih belum diatur oleh hukum yang jelas, sehingga para produsen dan pengguna kapal otonom masih merasa was-was tentang kewajiban dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul di masa depan. Yang ketiga, tantangan sosial dan budaya. Kapal otonom menggantikan peran kru manusia, sehingga dapat mempengaruhi lapangan kerja kru kapal yang ada saat ini. Hal ini dapat menimbulkan tantangan sosial dan budaya dalam hal pemindahan pekerjaan dan pelatihan kru kapal untuk bekerja dengan teknologi otonom. Penggunaan kapal otonom akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan dan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi industri pelayaran dan lingkungan laut secara keseluruhan. Adapun contoh penggunaan kapal otonom diantaranya. Yang pertama, pengiriman barang. Kapal otonom dapat digunakan untuk pengiriman barang di laut. Dalam hal ini, kapal otonom dapat membawa muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tanpa kehadiran awak manusia di atas kapal. Yang kedua, penjelajahan lautan. Kapal ini juga dapat digunakan untuk penjelajahan lautan, terutama dalam kondisi cuaca yang buruk atau di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kapal berawak manusia. Yang ketiga, riset dan eksplorasi laut. Kapal otonom juga digunakan untuk riset dan eksplorasi laut, seperti pemetaan dasar laut dan survei lingkungan laut. Yang keempat, pekerjaan di laut. Kapal ini juga digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan di laut, seperti pemeliharaan peralatan bawah laut dan pengeboran minyak dan gas. Terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika suka dengan kontennya, dan abaikan saja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.